Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman, bisa berbagi dan sharing terkait dengan pembudidayaan atau pengembangan lalat BSF atau Black Shoulder Fly. Semoga teman-teman semua di rumah sehat-sehat saja, sehat-sehat selalu, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Mematuhi prokes kesehatan itu sangat penting untuk tetap menjaga kondisi kita. Tapi jangan lupa teman-teman tetap harus produktif dan tetap berkarya. Kali ini saya ada di dalam farm pembesaran larva atau lalat tentara hitam. Channel ini khusus untuk mengedukasi teman-teman bagaimana mengolah limbah organik atau sampah rumahan itu dengan menggunakan atau mengkonversi dengan menggunakan lalat tentara hitam atau Black Shoulder Fly. Di sini ada beberapa wadah-wadah pembesaran yang ditutup pakai jaring. Tapi untuk video kali ini bukan yang itu saya bahas atau yang saya akan berbagi atau bagi dengan teman-teman. Kenapa saya berikan wadah-wadah seperti ini dan di atasnya tetap ada egis atau media tempat lalat bertelur, kemudian ini biopon saya tidak gunakan. Itu mungkin saya akan bahas di video selanjutnya atau video-video berikutnya. Yang saya akan share dan saya akan bagi berdasarkan pengalaman saya selama mengembangkan lalat tentara hitam ini, yaitu larva yang ada di dedak yang sudah sekitar 2 bulan saya endapkan di wadah atau ember. Itu karena kemarin waktu awal-awal saya melakukan budidaya, saya sempat membeli dedak sekitar 20 kilo untuk media penetasan telur. Tapi karena sisanya atau sebagian itu banyak dimakan rayap, kemudian ada serangga-serangga lain, akhirnya saya tapis dan saya ambil sisanya yang agak bagus, kemudian saya jadikan media penetasan. Kemudian yang sisanya lagi itu saya simpan di luar. Tapi karena diguyur oleh hujan dan basah, akhirnya saya berpikir untuk memindahkan di tempat wadah atau ember, karena agak sayang untuk dibuang begitu saja. Karena meskipun dia dedak itu masih tergenang dengan air atau terkena air, itu masih bisa difungsikan atau digunakan untuk dicampurkan di pakan larva. Oke teman-teman, kemarin saya sempat korek-korek atau saya sempat garuk-garuk dedak yang saya endapkan di ember itu. Ternyata ada larva di dalam, bahkan ada yang sudah jadi pupa. Dan saya lihat pertumbuhan larvanya itu agak besar dan agak sehat ketimbang dengan larva yang kita khususkan untuk jadikan indukan atau kita kontrol pakannya dengan baik. Dan itu ada sangat perbedaan kualitas dan besarnya. Oke teman-teman, kita lihat saja ini di tempat ember ini yang dedak yang saya endapkan. Oke teman-teman, ini dedak yang sempat terkena hujan atau terendap oleh air, jadi saya pindahkan di wadah di baskom ini. Awalnya ini penuh seperti ini, tapi karena saya gunakan sedikit-sedikit dan saya lihat makin ke bawah itu ternyata banyak larvanya teman-teman. Dan kemungkinan ada lalat dari luar
itu bertelur di sini, kemudian telurnya menetas di sini. Nah, kita lihat teman-teman, ini larvanya. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada larvanya, dan ini ukurannya besar-besar teman, seperti ini. Ini pupanya yang sudah hitam, ini ukurannya lumayan besar. Nih. Ini ada banyak teman-teman, seperti ini. Kita lihat, ini sampai menghitam di sini. Jadi dia, karena dia medianya terlalu banyak, pakannya terlalu banyak, sehingga larvanya itu tidak bisa berimigrasi. Dia terlalu nyaman di media ini, akhirnya dia menghitam di endapan dedak ini. Sebagian masih ada yang agak kecil. Nah, nanti kita akan pindahkan ini, dan kita akan berikan pakan. Berupa limbah-limbah sisa makanan. Ini. Nah, ini teman-teman, ini banyak sekali dan larvanya aktif. Saya perkirakan ini kemungkinan, kalau kita lihat pupanya, ini agak lumayan bagus, kualitasnya besar. Ini bagus untuk indukan. Selain dia besar, dia juga tebal. Ini teman, ini bagus untuk indukan. Ini larvanya, dia agak besar. Untuk kalau saya perkirakan, ini bisa jadi dari kualitas telurnya atau indukan lalatnya lumayan bagus ini, sehingga larvanya bisa sebesar ini dan kualitasnya bisa sebagus ini. Padahal kalau kita lihat pakannya, ini tidak ada campuran, ini murni dedak semua, tidak ada sisa-sisa makanan seperti nasi, sayur, buah, atau ikan. Ini murni dedak, tapi pertumbuhan larvanya itu lumayan bagus ketimbang dengan larva yang kita khususkan untuk jadikan indukan, yang dikontrol pakannya. Ini agak besar-besar. Oke, nanti kita pindahkan. Nah, sebagian kemarin juga saya sudah ambil larva yang sudah menghitam atau yang sudah menjadi pupa. Ini teman-teman lihat, ini ukurannya agak-agak besar. Ini lebih besar, ini besar, kemudian tebal. Ini bagus sekali untuk kualitas indukan, ini indukan lalat. Nah, kita bandingkan dengan lalat yang ada di biopon pembesaran yang kita jaga pakannya. Ini agak kecil-kecil ini. Ini agak kecil ketimbang dengan larva atau lalat yang bertelur di dedak tadi. Ini larvanya atau pupanya kualitasnya bagus dan besar. Kalau ini yang pupa yang dari biopon pembesaran yang kita kontrol pakannya. Ini agak kecil-kecil pupanya teman-teman, dan tipis. Oke, teman-teman, ini saya perlihatkan perbandingannya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi indukan lalat yang dari luar itu atau lalat liar itu, lalatnya agak besar dan kualitas telurnya bagus, sehingga pupanya lumayan besar. Oke teman-teman, kita
pindahkan dulu ini larva-larva yang ada di dedak sini, teman-teman. Larva yang ada di sini itu sudah kita pindahkan di tempat yang baru, yang dimana medianya kita campur dengan media sisa-sisa makan atau sampah-sampah rumahan. Nih, kita pindahkan di sini supaya agak mudah untuk kita panen pupanya. Dan nanti ini dedak yang tergenang air itu nanti bisa dicampur di pakan. Kalau misalnya teman-teman pernah mengalami pakan larvanya terlalu becek, itu bisa ditambahkan dedak ini supaya tidak terlalu becek atau kadar airnya terlalu banyak. Karena biasanya kalau pakan yang kadar airnya terlalu banyak, terlalu becek, larva itu biasa meninggalkan wadah atau tempat. Baik teman-teman, saya sudah memperlihatkan tadi bagaimana perkembangan larva yang ada di endapan dedak itu atau di wadah ember itu, yang mungkin secara tidak sengaja lalat yang dari luar itu liar datang bertelur di situ, dan kualitas lalatnya itu sangat mempengaruhi dengan pertumbuhan larvanya. Karena kalau kita lihat tadi itu pakannya murni dedak, tidak ada campuran lain, tapi kualitas larvanya itu besar-besar dan bagus. Itu ada dua kemungkinan, mungkin bisa jadi lalatnya bagus, kemudian pakannya mungkin lebih banyak ketimbang dengan larvanya. Jadi mereka lebih banyak mengkonsumsi pakan ketimbang dengan misalnya larvanya banyak kemudian pakannya sedikit. Itu pertumbuhannya mungkin bisa dibilang agak lambat gitu. Oke, untuk video kali ini itu saja yang saya ingin bagi atau ingin share pengalaman saya selama berbudidaya. Kalau ingin komen atau diskusi silakan tulis di deskripsi pengalaman-pengalaman teman-teman yang mungkin saja belum kami dapat atau belum kami lalui, dan apa yang saya lalui selama berbudidaya atau mengembangkan lalat tentaratan ini. Saya akan share juga di video-video berikutnya, karena jujur bahwa mengembangkan lalat tentaratan hitam ini atau membudidayakan BSF ini itu bisa dibilang ya mudah tidak juga, sulit tidak juga. Jadi saran saya teman-teman yang ingin baru memulai tetap semangat dan tetap mengupgrade pengetahuan tentang pembudidaya lalat BSF. Referensinya itu banyak. Atau ingin berdiskusi silakan datang di tempat kami. Untuk teman-teman di khusus di area Sulawesi Barat atau Mamuju. Oke, sekian teman-teman, tetap ikuti channel kami karena kita larva itu konsen di penanganan sampah organik sekaligus untuk wadah pengembangan lalat tentara hitam untuk persiapan pakan alternatif unggas dan ikan. Oke, sekian, salam cerdik, sehat terus dan sejahtera para peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.